Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan, serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kawruh ilmu Jawa tentang arti dan makna aksara Jawa yang merupakan kitab suci bagi kita yang ingin menjadi Jawa, yaitu orang-orang yang mengerti dan faham sebenarnya atau ilmu kasunyatan. Di bab kali ini saya akan mengupas tentang cara mengolah alam daya cipta atau di dalam aksara Jawa disimbolkan dengan aksara Co. Maka untuk mengolah alam daya cipta ini, yang dimana alam daya cipta ini yang membedakan diri manusia dengan ciptaan lainnya, yang merupakan pintu awal manusia untuk memperdayakan kekuatan daya cipta, yang merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta, agar manusia itu menjadi sang utusan Tuhan, wali Tuhan di muka bumi. Yang pertama, untuk mengolah alam daya cipta, maka kita harus selesai dulu atau beres dulu dari belenggu dari alam terendah bagi manusia, yaitu alam pikiran, yang intinya adalah lepas dari sifat picik, sifat kikir, dan dorongan nafsu yang berlebih-lebihan. Tentang lengkapnya alam pikiran bisa dicari di video-video yang terdahulu. Maka kita harus tahu terlebih dulu yang dimaksud alam daya cipta atau daya cipta itu yang bagaimana. Maka untuk menerangkan ini saya akan merujuk dari kata daya cipta itu sendiri untuk memperoleh pelajaran cara mengolah alam daya cipta yang sudah ada di dalam diri. Ini penjabarannya. Daya maknanya dodo yakin ono, yaitu di dalam dada yang di dalamnya ada hati, di dalamnya hati ada kalbu, dan di dalam kalbu ada rasa yang sudah yakin atau meyakini adanya Tuhan yang maha hidup. Kemudian cipta maknanya cedak ingsun pikiran tumata, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka alam pikiran yang merupakan alam terendah bagi manusia akan tertata atau teratur dan terkendali. Maka daya cipta bisa kita artikan kekuatan cipta yang bersumber dari Tuhan. Sedangkan alam itu sendiri bermakna awal lampah atau awal perjalanan diri memasuki sebuah kondisi dan keadaan. Maka untuk mengolah alam daya cipta ini dibutuhkan pengolahan secara lahir dan batin. Secara lahir kita harus belajar teorinya, yaitu membaca makna ayat diri atau anggota tubuh dari rambut sampai ujung kaki, itu semua ada maknanya. Kemudian secara batin kita harus mengolahnya secara batin juga. Semua itu sudah tersimbol di aksara Jawa, yaitu yang berbunyi Hono Coroko atau Koro Conoho. Kemudian terurai
di dalam diri, kemudian terurai di alam semesta. Yang pertama kali diketahui dan distabilkan serta dikendalikan adalah yang bernama akal. Pasti kita semua sudah tahu tentang akal ini. Akal sendiri itu mempunyai arti yang perlu dibaca, yaitu alam kaliaran, atau keadaan dan kondisi yang selalu bergerak di dalam isi kepala. Untuk membuktikannya, coba tubuh kita diam. Walaupun tubuh kita diam, tapi akal ini akan selalu bergerak ke sana kemari, entah apa yang dipikir, dibayangkan, akal ini sulit sekali diajak diam serta fokus. Apabila kita sedang menghadapi problem dan masalah, maka sungguh-sungguh sulit sekali. Alam akal ini diajak untuk tenang dan fokus. Maka untuk menyetabilkan akal itu, yang pertama kali kita harus bisa membaca makna rambut, sirah atau kepala, jitok atau tengkuk, dan batuk atau jidat. Maka semua itu ada makna-maknanya yang perlu dikaji agar kita bisa lebih yakin untuk mengolah alam daya cipta. Maka bab ini diterangkan secara bertahap agar kita bisa paham dan mengerti sebelum kita benar-benar mengolah alam daya cipta. Karena mengolah alam daya cipta itu sudah saya katakan, yaitu harus mengolah secara lahir dan secara batin, yang semua itu sudah disimbolkan di dalam aksara Jawa. Cukup sekian dulu padaran yang sedikit ini. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda semuanya selalu memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.